jauh tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan.
dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Oh ibu-ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalatan wassalaman amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku siswa baru kelas 10 SMK 01 di Ponorogo Wuhan, tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Bapak Jauhari sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum akan menyampaikan mengenai kurikulum di SMK 01 di Ponorogo. Perlu diketahui bahwa kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipakai dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum merancang pelajaran apa saja yang diterapkan untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Di SMK 01 di Ponorogo, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013 sesuai ketentuan dan ketetapan pemerintah pengganti kurikulum 2006. Di dalam kurikulum 2013, mata pelajaran terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Muatan nasional yang terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Yang kedua, muatan kewilayahan yang terdiri dari mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, dan muatan lokal. Muatan lokal di sini ada 2, yaitu bahasa daerah Jawa dan Aswaja. Kemudian yang ketiga yaitu muatan
peminatan, kejuruan. Ini fokus pada pelajaran akuntansi yang terbagi menjadi 3. C1 yang namanya dasar bidang keahlian. Pelajarannya yaitu simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Kemudian ada C2 yaitu dasar program keahlian. Mata pelajarannya antara lain etika profesi, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. Kemudian C3 adalah pelajaran inti dari akuntansi yang disebut dengan kompetensi keahlian. Mata pelajarannya antara lain praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian, pada kegiatan pembelajaran di kelas 11 semester 4, siswa melaksanakan praktek kerja di instansi, baik di perbankan, perkantoran, dan koperasi, atau di tempat lain yang sesuai dengan kejuruan, yang mana kita telah bekerja sama dengan lebih dari 80 dunia usaha atau industri di Kabupaten Jember. Dan pelaksanaannya yaitu 3,5 bulan sampai 6 bulan jika situasinya adalah normal. Jika situasinya tidak memungkinkan karena pandemi, maka waktu dan tempat pelaksanaan disesuaikan dengan memperhatikan keselamatan siswa. Di semester ke-6 ada UKK atau uji kompetensi kejuruan, yaitu ujian untuk mendapatkan pengakuan bahwa siswa tersebut kompeten pada bidang akuntansi, baik secara paper atau komputer tes. Setelah lulus di kelas 12, siswa juga atau sekolahan mempunyai program yaitu pendidikan berkelanjutan, khusus bagi yang ingin melanjutkan pendidikannya, yaitu kerjasama dengan BLPKN yang sudah terbukti langsung menyalurkan siswanya setelah pendidikan selesai. Dengan pendidikan setara D1, siswa bisa langsung ditempatkan di perbankan, kantor-kantor, atau perusahaan yang telah ditunjuk. Jadi, mulai saat ini, awalilah dengan niat belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita, pekerjaan, dan kehidupan yang baik sesuai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini dilaksanakan dengan offline atau tatap muka dan online atau secara daring. Pada masa pandemi COVID-19, yang mana saat ini adalah masa PPKM darurat, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan daring atau online. Biasanya memakai Google Classroom, WhatsApp, website sekolah, atau aplikasi yang sejenis menyesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Dan setelah ada keputusan dari pihak yang berwenang
tentang KBM tatap muka, maka KBM dapat dilaksanakan secara luring atau secara tatap muka, atau juga nanti bisa kombinasi, yaitu daring atau luring. Selanjutnya, peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran, baik itu daring atau luring, karena di situ ada absen yang terus berjalan. Selanjutnya, penilaian. Untuk penilaian terdiri dari 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, dan yang ketiga sikap. Dan semua aspek penilaian tersebut akhirnya nilainya dimasukkan ke dalam rapot. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai kurikulum di SMK 01 di Ponorogo. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru SMK 01 di Ponorogo Uluan. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Mahfud Sodik, selaku kesiswaan di SMK 01 di Ponorogo Uluan. Kali ini saya akan memberikan materi MPLS, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap suatu lingkungan. Wiyata itu berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Sehingga wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai dan menghayati, serta menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitar karena misi pendidikannya itu. Cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah ada 5 komponen penting. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Yang kedua peran guru. Yang ketiga peran sivitas akademika. Yang keempat peran murid. Dan yang kelima adalah peran masyarakat sekitar. Peran kepala sekolah. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insiden intern antara guru, wali murid maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua, peran guru. Menjunjung tinggi martabat dan citra, baik sikap dan tingkah lakunya.
menjadi tauladan masyarakat atau pamong. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Peran civitas akademika. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas-tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Peran murid. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang dilarang agama. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Menjaga keamanan sekolah. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, atau kepala sekolah. Memelihara lingkungan sekolah. Peran masyarakat mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka memajukan kegiatan belajar mengajar. Memberi saran dalam mewujudkan proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai wawasan Yata Mandala ada 10K. Yang pertama keamanan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kerindangan, yang kelima kebersihan, dan yang keenam keindahan, ketujuh kelestarian, kedelapan ketertiban, kesembilan kesehatan, dan yang ke-10 adalah keteladanan. Penggunaan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga adalah propaganda politik atau tempat kampanye. Yang keempat adalah syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan Yata Mandala yang pertama adalah tahap preventif, memelihara 10K tadi, atau melihara sekolah melalui 10K tadi. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan atau melakukan ratu razia. Yang keempat, menghilangkan bentuk peluncuran saat MPLS. Mengisi jam kosong dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan tata tertib saat berangkat dan usai sekolah. Yang kedua adalah tahap preventif. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib sekolah yang berlaku. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang wawasan Yata Mandala di SMK 01 di Ponegoro Puluhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini.
salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang siswa-siswi baru generasi penerus bangsa Indonesia, khususnya di SMK 01 Diponegoro, yang saya banggakan dan saya cintai. Tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Ainun Holila, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oleh sebab itu, saya di sini akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter dan keagamaan. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua guru, oleh sivitas akademik di sekolah, dan pimpinan sekolah melalui mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan di luar mata pelajaran untuk mengembangkan watak, tabiat budi pekerti, akhlak atau etika, atau kepribadian peserta didik melalui internalisasi berbagai kebajikan yang kita yakini bersama yang digunakan peserta didik sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan kemuliaannya. Siswa-siswi yang saya banggakan dan saya sayangi, pendidikan karakter atau moral mempunyai fungsi-fungsinya. Di antaranya, yang pertama, yaitu menghindarkan kita dari pergaulan bebas, seks bebas, bullying, atau kekerasan yang dilakukan atau yang disengaja oleh satu orang atau sekelompok orang untuk menindas orang lain. Kemudian, kita harus menghindari mencuri, menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau narkotika, dan pornografi. Kemudian ada terorisme, pembunuhan, dan juga yang biasa siswa-siswi lakukan yaitu kebiasaan menyontek. Maka dari sekarang, dari detik ini, kita harus meninggalkan sikap-sikap atau tindakan yang tercela seperti itu ya. Itu semua adalah sikap negatif atau hal-hal yang negatif, maka dari itu kita harus tinggalkan dan jangan sekali-sekali berbuat yang demikian sebelum kita menyesal. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, terdapat 18 nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama, toleransi. Kedua, jujur. Kemudian religius, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dengan adanya pendidikan karakter atau moral, diharapkan dapat memberikan kontribusi besar, kontribusi yang positif bagi lingkungan dan masyarakat yang luas. Bagaimana pendidikan karakter menurut pandangan Islam? Karakter di dalam Islam disebut dengan akhlak, atau biasa yang kita tahu yaitu akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Bisa juga disebut dengan budi pekerti. Kita dari kecil telah diajarkan oleh orang tua kita untuk tidak boleh melawan kepada orang tua, melawan kepada orang yang lebih tua. Bisa mbak, bisa mas, bisa nenek, pokoknya orang tua. Bukan hanya orang tua yang melahirkan kalian saja,
tetapi guru juga termasuk orang tua. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka, sopan santun terhadap mereka, tata krama, dan juga kita diajarkan sholat 5 waktu, diikutkan TPQ. Hal-hal seperti itulah kita telah mendapatkan pendidikan karakter dari orang tua kita. Maka hal-hal itu yang menjadi pondasi kita untuk selalu membiasakan dengan karakter-karakter yang baik di mata manusia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi yang saya sayangi dan saya banggakan, maka kesimpulannya adalah kita harus selalu melakukan hal-hal positif, tindakan positif, sikap-sikap yang positif, dan menjadi manusia yang kompetitif. Kompetitif dalam hal yang baik, dalam hal yang pendidikan. Bermanfaat bagi orang lain, bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Dan berakhlakul karimah tentunya. Dan jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang negatif. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan, saya Ninin Ernia, kebetulan sebagai pendamping pembina pramuka di SMK 01 Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pramuka. Pasti kalian sudah pernah dengar kan, atau sudah tahu apa sih yang dinamakan pramuka. Dan yang kedua, kenapa harus ada pramuka di sekolah? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan pramuka di tingkat SMK? Oke, kita akan bahas secara singkat di sini. Setelah tadi saya perkenalan, mari kita langsung bahas. Yang pertama, apa sih pramuka itu? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana dan merupakan organisasi atau gerakan kepanduan. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan Boy Scout. Gerakan pramuka memiliki kode kehormatan pramuka sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar pramuka. Gerakan pramuka memiliki kode kehormatan yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma. Yang biasa kalian dengar atau kalian sudah paham kalau di SMP-nya atau di tingkat SD-nya kalian pernah mengikuti kegiatan pramuka, pasti ada yang namanya satya atau janji, trisatya, dan dasa dharma atau ketentuan moral yang ke-10, ya kan? Yang kedua adalah kenapa harus ada pramuka sih di sekolah? Nah, jawabannya ada dua atau kemungkinan ada beberapa jawaban yang lainnya. Yang pertama adalah karena pramuka memberi banyak manfaat untuk melatih pribadi diri, misalnya kedisiplinan, bertanggung jawab, mandiri, dan gotong royong. Yang kedua, karena pramuka dapat menambah teman, wawasan, budaya, keterampilan, keberanian, serta kejujuran dan disiplin. Bagi anak-anak yang sebelumnya belum pernah mengikuti kegiatan pramuka, boleh dong ketika SMK, oh iya saya ingin punya banyak teman nih, saya ingin meningkatkan keterampilan saya, meningkatkan kreativitas saya juga pengen menjadi anak yang lebih disiplin.
kalian ikut aja ke dalam kegiatan pramuka. Oh ya, tentu di sekolah kita pada saat kelas 10 atau kelas 1 SMK kalian diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini loh ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Pembahasan yang ketiga adalah bagaimana penerapan pramuka di tingkat SMK. Nah, yang pertama ini ada menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik. Diharapkan nilai-nilai dalam sikap dan keterampilan sebagai muatan kurikulum 2013 dan muatan pendidikan kepramukaan dapat bersinergi secara koheren. Yang kedua, ekstrakurikuler. Apa sih yang dimaksud dengan ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler itu adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Oke anak-anak, jadi jangan pernah takut untuk mengikuti kegiatan pramuka. Oh, nanti kotor, nanti sakit, nanti nggak tidur malam. Jangan seperti itu ya, karena memang di dalam kepramukaan kita akan dididik menjadi anak yang lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih bersosial gitu ya. Apalagi di sini di tingkat SMK itu ekstrakurikuler untuk pramuka adalah wajib ya. Pada slide terakhir ini adalah sedikit dokumentasi dari rangkaian kegiatan pramuka, baik yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas mengenai materi ini? Jika belum dan kalian masih merasa penasaran dengan pramuka, boleh secara langsung tanyakan kepada saya maupun kepada kakak-kakak kelas kalian yang ada di SMK 01 Diponegoro. Untuk yang terakhir kalinya, salam dari saya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, terutama dalam hal menuntut ilmu di tengah pandemi COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.